Jumpa lagi dengan saya Ovi Rentik, Elia dan Batunis dalam pembelajaran tentang persamaan diferensial. Pada bagian ini kita akan mempelajari tentang sejarah persamaan diferensial, yang mana sejarah persamaan diferensial dapat kalian baca atau kalian dengar dari penjelasan dosen. Lalu kalian juga dapat mengenal persamaan diferensial melalui model-model persamaan gerak dan model pertumbuhan penduduk. Yang ketiga, setelah Anda mendengar penjelasan ini atau menyimak video ini, Anda dapat merumuskan definisi persamaan diferensial berdasarkan model-model persamaan diferensial yang diberikan, memahami definisi orde dan derajat persamaan diferensial, mencari persamaan diferensial dari fungsi primitif yang diberikan, dan yang terakhir menunjukkan primitif yang merupakan solusi dari persamaan diferensial yang ketika kita berhadapan dengan masalah kelajuan, maka model yang cocok untuk menggambarkan masalah kelajuan, misalkan laju pertumbuhan penduduk, ini adalah masalah kelajuan. Laju kendaraan, perubahan reaksi, laju reaksi. Masalah-masalah ini dapat kita modelkan dalam model persamaan diferensial. Salah satu model persamaan diferensial untuk menggambarkan laju pertumbuhan penduduk kita kenal dengan model pertumbuhan penduduk Malthus. Malthus berasumsi bahwa laju pertumbuhan penduduk setiap saat berbanding lurus dengan jumlah penduduk saat itu. Dengan asumsi ini, maka misalkan jumlah penduduk adalah Y, maka laju pertumbuhan penduduk setiap saat T dapat ditulis DY per DT sama dengan KY berbanding lurus dengan jumlah penduduk saat ini. Nah, model yang inilah yang disebut dengan model persamaan diferensial. Jadi, model persamaan diferensial itu model-model matematika yang digunakan untuk memodelkan masalah-masalah yang berkaitan dengan perubahan kuantitas, perubahan jarak, perubahan jumlah dalam waktu tertentu, atau perubahan variabel terikat terhadap variabel bebas. Inilah yang disebut sebagai model persamaan diferensial. Masih banyak masalah-masalah nyata yang dapat kita modelkan dalam model persamaan diferensial. Misalnya masalah pertumbuhan bakteri, epidemi, semua dapat dimodelkan dalam model persamaan diferensial, tergantung asumsi yang kita buat. Nah, sekarang perhatikan contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kalian perhatikan, ini adalah contoh-contoh persamaan diferensial. Kita lihat contoh yang pertama. DY per DX sama dengan X kurang 4. Ini adalah salah satu contoh persamaan diferensial yang mana variabel terikatnya adalah Y, variabel bebasnya adalah X. DY per DX sama dengan X kurang 4.
ini adalah persamaan diferensial orde 1. Lalu yang kedua, persamaan diferensial, ini kita baca D kuadrat Y per DX kuadrat ditambah 4 DY per DX ditambah 2Y sama dengan 0. Ini kita sebut sebagai persamaan orde 2. Variabel bebas variabel terikat Y diturunkan terhadap variabel bebas X. Sama juga contoh 3, variabel terikatnya adalah Y dan variabel bebasnya adalah X. Sama halnya dengan contoh 4 dan 5. Contoh yang keenam, ini satu variabel terikat, dua variabel bebas. Variabel terikatnya adalah Z, variabel bebasnya adalah X dan Y. Sehingga Z diturunkan terhadap X dan Z juga diturunkan terhadap Y. Pada contoh 6, terdapat satu variabel terikat dan dua variabel bebas. Begitu pula dengan contoh 7. Contoh 7 ini terdapat satu variabel terikat dan dua variabel bebas. Variabel terikat Z diturunkan terhadap variabel bebas X dan variabel terikat Z diturunkan terhadap variabel bebas Y. Nah, setelah kita melihat contoh ini, dapat kita rumuskan definisi dari persamaan diferensial, yaitu persamaan yang memuat satu fungsi tak diketahui dan turunan-turunannya terhadap satu atau lebih variabel bebas. Jadi satu fungsi tak diketahui ini yang adalah solusi, nantinya adalah solusi dari PD ini. Jadi ketika kita berhadapan dengan suatu persamaan diferensial, maka kita akan dituntut untuk mencari solusi atau fungsi tak diketahui dari persamaan diferensial ini. Nah, kita lihat lagi, ditinjau dari banyaknya variabel bebas dan variabel terikat, persamaan diferensial yang terdiri dari satu variabel bebas disebut persamaan diferensial biasa, lalu persamaan diferensial yang terdiri atas lebih dari satu variabel bebas disebut persamaan diferensial parsial. Sehingga contoh 1 sampai contoh 5 kita sebut sebagai persamaan diferensial biasa, lalu contoh 6 dan 7 disebut sebagai persamaan diferensial parsial. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa persamaan diferensial pada contoh 1 adalah persamaan diferensial orde 1. Contoh 2, persamaan diferensial orde 2. Mengapa demikian? Jadi persamaan diferensial yang ada pada contoh nomor 1 disebut persamaan diferensial orde 1 karena variabel terikat diturunkan satu kali terhadap variabel bebas. Lalu persamaan yang kedua, ini adalah persamaan diferensial orde 2. Lebih tepatnya kita katakan persamaan diferensial biasa orde 2 karena variabel terikat Y diturunkan dua kali terhadap variabel bebas X. Persamaan diferensial nomor 3, contoh 3 adalah persamaan diferensial orde 1. Persamaan diferensial biasa orde 1 karena variabel terikat Y diturunkan satu kali. Kita tulis Y aksen. Nah, ini simbol yang lain untuk orde 1 kita tulis Y aksen. Orde 3 kita tulis Y triple aksen. Ya.
Contoh 4 ini adalah persamaan diferensial biasa orde 3. Contoh 5 ini persamaan diferensial biasa orde 2. Lalu contoh 6 adalah persamaan diferensial parsial orde 1. Mengapa demikian? Karena variabel terikat Z diturunkan satu kali terhadap variabel bebas X dan diturunkan satu kali terhadap variabel bebas Y. Lalu contoh yang ketujuh, persamaan diferensial parsial orde 2. Mengapa demikian? Pada persamaan 7 ini kita lihat variabel terikat variabel terikat Z diturunkan 2 kali terhadap variabel bebas X dan diturunkan juga 2 kali terhadap variabel bebas Y. Oke, maka dari sini dapat kita simpulkan orde dari suatu persamaan diferensial adalah tingkat tertinggi turunan yang timbul atau muncul dalam persamaan diferensial. Oke, ini definisi dasar tentang persamaan diferensial. Pada bagian ini khususnya kita belajar tentang apa yang disebut dengan orde dari suatu persamaan diferensial. Sekarang kita lihat lagi definisi yang berikut tentang derajat atau degree dari suatu persamaan diferensial. Derajat atau degree suatu persamaan diferensial adalah derajat atau pangkat dari turunan tertinggi suatu persamaan diferensial. Derajat atau pangkat dari turunan tertinggi atau derajat atau pangkat dari orde dari suatu persamaan diferensial. Jadi contoh 1 ini adalah contoh 1, 2, 3. Kita lihat turunan tertingginya. Contoh 1 ini turunan tertingginya 1, derajat 1 karena pangkatnya 1. Ini persamaan diferensial biasa orde 2, derajat 1 karena pada turunan tertinggi yang kedua, turunan tertingginya adalah 2, derajatnya atau pangkatnya 1. Lalu persamaan yang ketiga ini persamaan diferensial biasa orde 1 derajat 1. Karena turunan tertinggi Y aksen derajatnya 1. Lalu perhatikan persamaan 4, kita lihat turunan tertingginya adalah Y triple aksen. Derajatnya 1 karena turunan tertinggi adalah Y triple aksen. Y triple aksen ini pangkatnya 1, sehingga nomor 4 ini adalah persamaan diferensial biasa orde 3 derajat 1, bukan derajat 2 ya, karena yang dilihat adalah turunan tertinggi. Lalu persamaan 5 ini adalah persamaan diferensial biasa orde 2 derajat 2. Kita lihat turunan tertinggi adalah Y double aksen dan derajat dari Y double aksen ini adalah 2. Sehingga nomor 5 adalah persamaan diferensial biasa orde 2 derajat 2. Nomor 6 adalah persamaan diferensial parsial orde 1 derajat 1. Nomor 7 adalah persamaan diferensial parsial orde 2 derajat 1.
Setelah kita mempelajari definisi-definisi dasar dari persamaan diferensial, orde, derajat, dan jenis-jenis persamaan diferensial ditinjau dari banyaknya variabel bebas. Sekarang kita akan belajar bagaimana mencari persamaan diferensial dari suatu primitif. Perhatikan contoh. Y sama dengan CE pangkat negatif 2X. Ini adalah primitif atau fungsi asal atau fungsi tak diketahui yang dicari dari suatu persamaan diferensial. Nah, sekarang kita akan membentuk atau menentukan persamaan diferensial dari primitif ini. Jadi Y sama dengan CE pangkat negatif 2X, dengan C adalah konstanta esensial. Maka untuk mendapatkan persamaan diferensial dari primitif ini, kita turunkan persamaan primitif ini atau fungsi primitif ini satu kali terhadap variabel X. Mengapa demikian? Karena jumlah konstanta esensial hanya satu. Jadi, kalau ada 3 konstanta esensial, maka kita akan turunkan 3 kali. Kalau ada 2 konstanta esensial, maka kita akan turunkan 2 kali. Nah, pada contoh ini terdapat 1 konstanta esensial C, maka primitif ini kita turunkan 1 kali. Oke, maka kita dapatkan Y aksen atau dy per dx, Y aksen sama dengan turunan pertama dari CE pangkat negatif 2x adalah negatif 2 CE pangkat negatif 2x. Nah, di sini kita dapat 2 persamaan. Persamaan pertama adalah Y sama dengan C E pangkat negatif 2x, dan persamaan kedua adalah Y aksen sama dengan negatif 2 CE pangkat negatif X. Oke, dari 2 persamaan ini, dari 2 persamaan yang kita dapat ini, kita manipulasi untuk dapat PD. Oke, kita perhatikan persamaan yang kedua. Y aksen sama dengan negatif 2 CE pangkat negatif 2X. Ternyata CE pangkat negatif 2X ini adalah persamaan 1. CE pangkat negatif 2X ini adalah Y. Lihat persamaan 1. Maka persamaan 2 ini dapat kita tulis Y aksen sama dengan negatif 2Y. Ini adalah persamaan diferensial dari primitif Y sama dengan CE pangkat negatif 2X. Atau dapat kita tulis Y aksen ditambah 2Y sama dengan 0. Kita lihat contoh yang berikutnya. Contoh yang pertama, Y sama dengan CE pangkat negatif 4X dengan C konstanta esensial. Contoh 1, terdapat 1 konstanta esensial. Maka, untuk mencari PD dari primitif ini, cukup diturunkan 1 kali. Lalu, contoh kedua, Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Dengan A, B, dan C adalah konstanta esensial. Karena ada 3 konstanta esensial pada contoh kedua ini, maka primitifnya kita turunkan sebanyak 3 kali. Kita lihat contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua, dikerjakan secara mandiri. Contoh yang pertama, Y sama dengan C E pangkat negatif 4X. Maka Y diturunkan 1 kali. Kita dapat Y aksen sama dengan negatif 4C E pangkat negatif 4X. Lihat persamaan 2. Oke. Dari persamaan 1 dan 2 ini kita manipulasi untuk dapatkan persamaan diferensial.
Jadi persamaan diferensial tidak lagi mengandung konstanta esensial. Oke, kita manipulasi persamaan 1 dan 2 sedemikian sehingga kita dapatkan persamaan diferensial yang tidak mengandung konstanta esensial. Kita lihat persamaan 1. Y sama dengan C E pangkat negatif 4X, maka Y aksen sama dengan, saya ulangi, kita lihat dari persamaan 1, Y sama dengan C E pangkat negatif 4X, maka persamaan 1 ini dapat kita tulis juga C sama dengan Y kali E pangkat 4X. Maka C sama dengan Y kali E pangkat 4X disubstitusikan ke persamaan 2. Kita peroleh Y aksen sama dengan Y E pangkat X sama kita kalikan dengan E pangkat negatif 4X, kita dapatkan negatif 4Y. Lebih sederhana, kita lihat persamaan kedua, Y aksen sama dengan negatif 4 C E pangkat negatif 4X. Nah, ternyata C E pangkat negatif 4X ini adalah Y persamaan 1, sehingga C E pangkat negatif 4X ini kita ganti dengan Y. Kita dapat persamaan diferensial Y aksen sama dengan negatif 4Y. Atau dapat kita tulis Y aksen sama dengan Y aksen ditambah 4Y sama dengan 0. Setelah kita belajar mencari persamaan diferensial dari suatu primitif, maka yang kali ini adalah kebalikannya, kita membuktikan suatu primitif adalah solusi atau primitif dari persamaan diferensial. Nah, bagaimana caranya untuk membuktikan primitif dari suatu persamaan diferensial? Bagaimana caranya? Caranya adalah primitif dan turunan-turunannya disubstitusi ke dalam persamaan diferensial. Jadi kalau primitif disubstitusi ke dalam persamaan diferensial dan memenuhi persamaan diferensial atau identitas yang diberikan, maka terbukti bahwa primitif tersebut adalah solusi atau primitif dari persamaan diferensial. Jadi kita lihat contoh di sini, Y sama dengan C E pangkat negatif 4X adalah primitif dari persamaan diferensial dy per dx ditambah 4y sama dengan 0. Untuk membuktikannya, C Y sama dengan C E pangkat negatif 4X dan turunannya disubstitusi ke dalam persamaan diferensial. Bila memenuhi identitas ini, maka C Y sama dengan C E pangkat negatif 4X adalah primitif dari persamaan diferensial yang diberikan. Begitu pula dengan contoh kedua dan ketiga. Silakan buktikan bahwa Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C adalah primitif dari D pangkat 3Y per DX pangkat 3 sama dengan 0. Caranya adalah substitusi Y dan turunannya yaitu sampai turunan ketiga ke dalam PD. Kalau
memenuhi identitas, maka Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX dan ditambah C adalah primitif dari persamaan diferensial yang diberikan. Begitu pula dengan contoh yang ketiga. Oke. Selain itu, primitif inilah yang kita sebut sebagai solusi dari persamaan diferensial atau fungsi yang tak diketahui dari suatu persamaan diferensial. Bila primitif ini masih mengandung konstanta esensial, maka kita sebut sebagai solusi umum. Jika konstanta-konstanta ini kita gantikan dengan suatu bilangan, maka solusi ini akan disebut sebagai solusi khusus.